Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap, Siap, berdoa berdoa. mulai. Nah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum itu kita cek daftar hadir dulu. Oke. Cek daftar hadir. Yang pertama Dika hadir. Di, Yusuf, di, Malwa, sakit, sakit. Aska, hadir, hadir. Ega, ada, Ega nggak ada. Alpa ya. Tasya, hadir, hadir. Pandu, Pandu ada? Ada nggak Pandu? Ada. Alhamdulillah ada yang sakit ya, juga ada juga yang tidak berangkat. Terus udah siap belajar hari ini? Sudah ya. Jadi nanti selama pelajaran silahkan videonya diaktifkan dan audionya dimatikan dulu. Oke? Oke, udah dimatikan dulu ya audionya ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang jujur, amanah dan juga istiqomah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Oke, Dika, jujur itu apa sih? jujur itu asasnya sikap antara perkataan dengan perbuatan yang sebenarnya. Nah, bagus. Terus Yusuf, amanah itu apa? Percaya atau dapat dipercaya. Pinter. Terus Andika, toharoh itu apa? Suci. Nah, udah ya. Jadi materi kita sekarang itu tentang toharoh. Nanti Ibu presentasikan. Silakan kalian lihat ya. Bentar. Nanti Ibu presentasiin ada PPT, silakan disimak PPT-nya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Silakan layarnya dibuka ya. Nah, sudah nggak? Kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Udah yang ada PPT yang semua bersih, hidup jadi nyaman. Toharoh, ada ya? Oke, kita mulai aja. Jadi tema kita hari ini yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, yang pertama yang kita bahas itu tentang toharoh, yang kedua cara toharoh, yang ketiga hikmah dari toharoh. Nah, di sini nih ada nih toharoh tadi toharoh artinya bersuci dari hadis dan hadas. Nah, tadi kan Andika ditanya tuh toharoh artinya apa? Toharoh artinya bersuci. Jadi benar ya. Toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan najis. Terus hadas dan najis itu apa? Najis, kalau najis itu adalah
kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hadas itu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya gini nih, kalau najis itu sesuatu yang nempel di tubuh kita sehingga kita tidak bisa atau apa ya, dia menghalangi kita untuk beribadah. Misalnya kita udah wudhu nih, kok delalahnya megang apa ya, delalahnya megang kotoran cicak misalnya ya. Nah, itu namanya najis. Nah, kalau misalnya hadas itu apa? Keadaan yang tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dirinya tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Misalnya nih, contohnya misalnya berwudu terus dalam keadaan wudu nih, terus nggak sengaja kentut. Nah, itu namanya sudah tidak suci atau sedang berhadas. Lanjut ya. Ini macam-macam najis. Yang pertama, najis muhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mukhaladoh. Yang pertama, najis muhafafah. Najis muhafafah adalah najis yang ringan seperti kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, terus gimana sih cara membersihkannya? Itu cara membersihkannya cukup dengan membersihkan air atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, misalnya nih lagi gendong adik laki-laki yang dia itu belum berumur 2 tahun dan syaratnya belum makan apapun kecuali ASI ya, air susu dari ibunya. Terus saat dia kencing basahin rok kita atau basahin celana kita gitu. Cara membersihkannya cukup dengan mempercikan tempat yang terkena najis itu sudah bersih ya, udah dikatakan suci. Nah, selanjutnya najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh adalah najis yang sedang atau pertengahan. Contoh dari najis ini yaitu darah, nanah, air seni atau tinja dan lain-lain. Nah, najis mutawasitoh ini ada dua. Yang pertama, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, kalau yang najis hukmiyah itu ada tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Nah, ada baunya dan juga ada rasanya. Contohnya apa? Cara mensucikannya nih, cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Misalnya ya seperti itu tadi ya, air kencing misalnya. Dia misalnya nggak terlihat, udah dibersihkan cuman tidak terlihat. Nah, dia tidak nyata wujudnya, tapi ada bau dan ada rasanya. Nah, itu sama aja dia termasuk najis hukmiyah, yang cara membersihkannya itu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Nah, yang kedua yaitu najis ainiyah. Nah, najis ainiyah itu najis yang tampak atau ada wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Misalnya ini di lantai gitu ya, itu ada kotoran ayam, udah terlihat tuh kotoran ayam, ada wujudnya, ada baunya, pun ada rasanya. Kalau misalnya mau dirasain ya, itu ada rasanya. Nah, cara membersihkannya atau cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Terus gimana Bu kalau misalnya ada kotoran ayam nih udah dibersihin tapi tetap bau gitu? Nah, itu namanya belum bersih atau belum suci ya. Jadi harus dibersihkan sampai tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada wujudnya tadi. Terus yang ketiga yaitu najis mukhaladoh. Nah, najis mukhaladoh ini adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Misalnya nggak sengaja kok tangan kita dijilat anjing atau babi. Nah, itu gimana sih cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali, dan salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah ya. Jadi misalnya tangan kita dijilat oleh anjing gitu ya. Cara mensucikannya gimana? Kita
cara basuh sebanyak 7 kali, sebanyak 7 kali. Salah satunya itu dikasih tanah atau bahasa ininya, tanah liat bisa ya, tanah liat gitu. Untuk membersihkannya salah satunya dikasih tanah. Terus yang kedua ini yaitu hadas. Hadas itu ada 2, hadas besar dan juga hadas kecil. Kalau yang hadas kecil nih, sebab-sebab adanya hadas kecil apa? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan dan juga dubur. Biasanya kita sebut pintu depan dan pintu belakang. Apapun yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang atau kubul dan dubur itu akan menyebabkan hadas ya, hadas kecil. Terus yang kedua yaitu hilang akal, contohnya tidur. Ya, hilang akal contohnya tidur. Misalnya kita udah wudhu nih, terus lupa, ternyata ketiduran. Terus apakah wudhu kita batal? Yaitu batal, karena tidur itu termasuk hadas kecil gitu ya. Terus yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Misalnya Dek Tasya nih udah wudhu, terus habis itu kok misalnya si Andika jahil, terus nggak sengaja megang lah tangannya Tasya, itu batal. Misalnya tangan ketemu tangan atau kulit ketemu kulit, ini batal gitu ya. Jadi itu yang dapat membatalkan wudhu atau sebab dari adanya hadas kecil. Nah, yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, misalnya contoh nih, misalnya Andika lagi. Misalnya contoh Andika. Nah, dia udah wudhu cuman misalnya maaf ya, misalnya pantatnya gatel. Gimana ya? Ini udah wudhu tapi pantatnya gatel, gimana? Terus sama Andika, udahlah garuk aja. Berarti wudhunya batal nggak? Nah, jadi wudhunya itu batal karena itu tadi tuh, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, perlu kita ketahui ya, tangan ini kan ada yang putih dan ada yang hitam banget ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menyentuh dengan tangan yang putih ini itu batal. Terus gimana kalau misalnya kita menyentuh pakai tangan ini? Itu tidak batal karena telapak adalah yang ini. Cuman untuk lebih berhati-hati, lebih baik misalnya kayak tadi nih, udah wudhu cuman gatel pantatnya, gimana sih? Ya udah, kalau misalnya mau digaruk nggak apa-apa. Yang penting habis itu kita wudhu lagi. Untuk berjaga-jaga lebih baik wudhu lagi. Oke? Lanjut. Selanjutnya hadas besar ya. Hadas besar itu apa sih yang sebab-sebab terjadinya hadas besar? Nah, yang pertama itu berhubungan suami istri atau setubuh. Itu menyebabkan terjadinya hadas besar. Nah, kalau hadas besar itu ini ya. Jadi kita harus mandi wajib ya. Terus yang kedua yaitu keluarnya mani, baik perempuan ataupun laki-laki. Itu cara mensucikannya juga harus dengan mandi wajib. Nah, terus yang ketiga yaitu haid atau menstruasi. Biasanya ini kan yang perempuan nih rentang umur 9 tahun sampai 15 tahun ya, biasanya yang mulai dari haid itu misalnya udah haid nih. Jadi cara dia berarti sedang berhadas besar, dan cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Terus yang keempat, nifas atau setelah melahirkan. Itu juga biasanya kalau nifas itu rentan waktunya sampai 40 hari ya. Terus yang kelima, meninggal dunia. Nah, ketika kita meninggal dunia, kita itu dimandikan. Ya, pernah lihat kan kalau orang meninggal itu kan dimandikan. Nah, itu dimandikan mandi wajib ya. Itu dimandikan agar suci, dan juga habis itu bisa dikuburkan. Oke, selanjutnya tentang cara toharoh. Nah, cara toharoh ini ada tiga. Ini volumenya kecilin ya. Volumenya dikecilin.
Oke, udah. Nah, yang ini ada yaitu cara toharoh. Nah, cara toharoh itu ada 3. Yang pertama mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Ya, yang pertama mandi wajib, terus wudhu juga tayamum. Nih, mandi wajib. Nah, mandi wajib itu gimana sih? Mandi wajib itu untuk membersihkan hadas besar. Nah, untuk membersihkan hadas besar. Terus bagaimana cara mandi wajib? Nah, caranya kalau cara mandi wajib itu yang pertama itu niat. Ya, yang pertama niat. Niat untuk menghilangkan hadas besar. Udah pada hafal belum niatnya nih? Nah, kalau yang ada buku cetak silahkan disimak di buku cetaknya ya, kan ada. Nah, niat mandi wajib itu bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu artinya saya niat mandi wajib. Mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ya, jadi yang pertama itu caranya kita berniat. Nah, niat untuk menghilangkan hadas besar. Terus yang kedua, cara yang kedua yaitu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Misalnya nih, kan tadi sebab-sebab mandi wajib ada yang menstruasi gitu ya, nifas dan lain sebagainya. Misalnya kita mau ini nih, mau mandi wajib. Yang pertama setelah niat, terus yang kedua menghilangkan tetesan darah yang ada misalnya di celana kita tuh ada darah, dihilangkan dulu darahnya. Kalau udah baru ke tahap selanjutnya. Cara selanjutnya yang ketiga yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Bahasanya gerujukan ya. Jadi gerujukan, basahin dulu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu. Terus abis itu nah di yang cetak biru tuh, pada saat mandi wajib kita juga disunahkan untuk membaca bismillah, mensucikan kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan lain sebagainya. Jadi tadi ya bismillah dulu, nggak apa-apa bismillah, terus niat, habis kita niat terus menghilangkan najis yang ada yang menempel. Terus habis itu kalau udah dihilangkan membasahi seluruh tubuh. Misalnya sebelum itu kita berwudu. Nah, berwudu terlebih dahulu, habis itu basahin tubuhnya semua, mendahulukan anggota yang sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Itu secara terus menerus ya. Habis itu menggosok ya seperti mandi biasa. Sudah selesai. Biasanya kan kita sering ini keramas gitu ya, yaitu membersihkan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, semuanya harus bersih kalau itu mandi wajib. Nah, yang selanjutnya yaitu wudu. Nah, wudu itu apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil. Nah, rukun wudu ada 6 nih. Niat, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka atau wajah, terus yang ketiga membasuh tangan sampai dengan siku-siku, yang keempat membasuh kepala ya, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Oke? Nah, jadi yang pertama itu kita wudu, kita niat. Nah, tahu kan niatnya gimana? Hafal nggak? Coba Dika, niatnya wudu gimana? Yuk, nggak apa-apa, audionya dihidupin. Nawaitu hadasil asalillahi ta'ala. Oke, sip. Coba sekarang Tasya, niat wudunya diulangin coba. Gimana niat wudu? Hello Tasya, ada? Bismillah dulu, bismillah. Ayo, niat wudu gimana? Nawaitu wudu'a rafa'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, bagus gitu ya. Udah hafal semua kan ya?
sip. Nah, jadi itu kalau wudhu yang pertama bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, sambil boleh langsung niat nih, niat dalam hati dengan dilafadzkan tadi nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil fardhu lillahi ta'ala. Nah, yang kedua itu sunahnya itu tangan tadi ya, telapak tangan berkumur-kumur, hidung itu sunnah. Oke, dan membersihkan lubang hidung itu sunnah. Terus tadi sesuai dengan rukun, membasuh muka. Nah, membasuh muka atau wajah. Wajah itu dari mana? Ada yang tahu? Nah, wajah itu dari tumbuhnya rambut. Nih, misalnya rambutnya tumbuhnya di sini nih. Yang laki-laki kelihatan ya. Nah, kalau perempuan misalnya nih, tumbuh rambutnya di sini. Berarti di sini sampai dengan di sini, sampai di sini. Ini termasuk wajah ya. Terus yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Tangan sampai dengan siku-siku. Nah, perempuan nih, mesti ini perempuan. Bajunya terlalu sempit nih. Bu, gimana bajunya cuma sampai sini gitu. Nggak bisa ini. Oke, nggak apa-apa. Misal nggak bisa. Kalau misal sampai sini, ya sikunya ini dibasahin. Gimana caranya? Kalau wudhu itu adalah membasuh, jadi harus dibasuh sampai dengan siku. Nah, itu baru sah wudhunya. Terus yang selanjutnya yaitu membasuh kepala. Membasuh kepala gimana? Kita ambil air, kita buang dulu, terus kita basuh sampai dengan belakang boleh, sebagian kepala juga boleh ya. Terus abis itu adalah apa? Telinga. Kalau telinga itu termasuk sunnah ya, jadi nggak ada di rukun wudhu, termasuk sunnah. Terus habis itu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Nah, itu didahulukan. Semua itu didahulukan sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Tiga ya, 3 kali itu juga sunnahnya. Terus yang selanjutnya, kalau yang di situ tertib, jadi urutan wudhu itu harus tertib, harus urut dari awal sampai dengan akhir ya. Terus setelah itu berdoa setelah wudhu. Oke. Selanjutnya ini tentang tayamum. Nah, tayamum, sebab-sebab dilakukannya tayamum. Nah, sebab-sebab dilakukannya tayamum itu yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Ya, dan berusaha mencarinya. Yang pertama, itu tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Misalnya kita udah kemarau, misalnya kita di musim kemarau, kita udah mencari air nih. Dalalahnya di rumahnya Mas Yusuf nggak ada air. Mas Yusuf mau berwudu nih, mau sholat, terus nggak ada air. Gimana caranya? Udah cari kemana-mana, ternyata nggak nemu air. Itu baru boleh tayamum. Yang penting kita yang pertama itu tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jangan ngomong di rumahnya Mas Yusuf nggak ada air, ternyata di tetangganya Mas Dika ada air. Nah, itu baru boleh numpang wudhu ya, numpang wudhu di situ. Yang penting udah berusaha mencari. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya sakit. Nah, sakit ya. Kalau sakit ini misalnya gini, kalau kita tidak, misalnya kita mau wudhu cuman sakit nih, contohnya siapalah ya, contohnya mau wudhu ternyata sakit cacar. Dimana sakit cacar itu kan nggak boleh kena air ya. Kalau misalnya dia kena air, sakitnya itu akan tambah melebar atau sakit tambah parah gitu. Jadi lebih baik tidak berwudu. Habis itu lebih baik tidak berwudu ya. Maka boleh dilakukannya tayamum. Oke. Dengan syarat, kalau misalnya sakit nih, dengan syarat nanti misalnya Mas Andika cuma sakit perut atau kembung aja nggak mau wudu, tayamum aja, nggak boleh ya. Jadi harus sakit yang bener-bener nggak boleh
nggak boleh terkena air. Apabila dia kena air akan memperparah sakitnya itu ya. Terus yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Nah tadi kan udah dicontohkan, Mas Yusuf mau sholat nih, udah masuk waktu zuhur, ternyata nggak ada air di rumah Mas Yusuf. Dimanapun udah nyari dimanapun nggak ada air. Udah berusaha banget tidak ada air. Jadi diperbolehkannya tayamum. Oke, nah yang pertama ini ada tata cara tayamum. Yang pertama yaitu niat tayamum untuk diperbolehkan mengerjakan sholat ya. Niatnya, nah niat tayamum ada yang tahu nggak? Nggak ya? Nggak ada ya. Nah niat tayamum itu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah ini niat dari tayamum ya, niat dari tayamum. Terus yang kedua yaitu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kita misalnya nih boleh debu itu dari tembok, misalnya tembok, atau kalau misalnya yang bukan tembok lantai juga boleh, cuman pastikan debu itu suci. Misalnya di tembok itu kan nggak ada yang kotoran yang nempel di situ, jarang kan ya, misalnya hewan apa yang kotorannya nempel di situ. Jadi diperkirakan debu dari tembok itu suci ya. Terus caranya gimana? Misalnya di tembok ya, kita ambil debu itu menggunakan dua tangan ya, pakai telapak tangan. Kita ambil, kita tempelkan ke tembok. Misalnya debunya itu banyak, boleh ditiup gitu ya, ditiup atau diginiin gitu ya, untuk iniin debunya biar rontok. Terus kalau misalnya enggak kayak gitu, misalnya debu di tembok kan nggak terlalu banyak, ditempelin aja, habis itu kita usap ke seluruh wajah. Ingat, yang tempat tumbuhnya rambut itu termasuk wajah ya. Jadi kita udah tempelin, udah kita usap ya. Terus habis itu berapa kali? Cukup sekali aja ya, cukup 1 kali aja. Terus selanjutnya yaitu mengusap. Nih cara yang ketiga tuh bisa disimak ya, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Nah mendahulukan yang kanan dulu, kita tempelin lagi. Nah di beda tempat ya, kita tempelin, habis itu kita usap yang sebelah kanan. Ini yang kanan ya, jadi kita usap sebelah kanan sampai dengan siku-siku. Sudah, lalu yang kiri. Nah yang keempat mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Seperti ini, caranya sama saja, sampai sini sama dengan sini. Sudah, itu udah selesai. Berapa kali? 1 kali aja, nggak usah banyak-banyak ya, sekali aja. Terus habis itu udah selesai tayamumnya. Oh iya, catatan untuk tayamum ini hanya bisa dilakukan 1 kali sholat aja. Nah misalnya wudhu, kalau misalnya wudhu nih, misalnya Pandu wudhu nih mau sholat maghrib. Oke, udah berwudhu, abis itu saya masih jaga wudhu, nanti buat sholat isya itu boleh ya kalau wudhu. Cuman kalau tayamum hanya untuk 1 kali sholat. Misalnya udah masuk waktu maghrib, nah berarti kita tayamum hanya untuk sholat maghrib aja, nggak boleh nanti buat sholat isya juga nih, nggak. Jadinya harus sekali aja, sekali sholat ya. Selanjutnya yaitu hikmah toharoh. Nah hikmah toharoh yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Nah di masa ini ya, nggak hanya di masa pandemi ini sih ya, di dalam kehidupan kita pun kita juga harus menjaga kebersihan. Untuk apa? Untuk kita agar kita terhindar dari penyakit. Nah itu tadi, kalau penyakit itu kebanyakan bersumber dari apa nih? Dari kotor, dari kuman dan kotoran, terutama yang di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini sumber penyakit itu berasal dari apa? Dari hal-hal yang
kotor, jadi kita harus rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun, pakai masker segala macam. Kita kalau habis dari luar segera mandi segala macam ya, mematuhi protokol kesehatan. Terus yang kedua itu hikmahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Masya Allah ya. Jadi kalau kita menjaga wudhu kita itu akan Rasulullah aja bersabda gitu ya. Ya kalau kita menjaga wudhu ya insya Allah wajah kita kelak saat hari pembangkitan atau dibangkitkan dari alam kubur, wajah kita akan bersinar ya. Terus yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita toharoh ya, dengan kita toharoh atau bersuci ini tadi, itu dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk apa? Untuk beribadah ya, semuanya itu untuk beribadah. Nah, selanjutnya next yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Nah, Rasulullah sendiri pun bersabda bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jika dia bersih atau lingkungannya bersih, rumahnya bersih, insya Allah imannya pun juga baik gitu ya. Nah, terus ada ungkapan bijak pula, kebersihan itu pangkal dari kesehatan. Nah, kalau misalnya kita sehat nih, nggak pernah sakit, sehat, terus ya alhamdulillahnya nggak pernah sakit gini-gini, nah berarti kita senantiasa menjaga kebersihan dan kita senantiasa sehat. Nah, yang kelima yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup tenang dan dengan lebih nyaman. Nah, kalau kita bersih ya, lingkungan kita bersih, tempat tinggal kita bersih, dimanapun kita berada itu bersih, otomatis kita pun nyaman, kita pun akan merasa lebih nyaman aja gitu loh, lebih karena lingkungan kita bersih, kita nggak ngerasa jijik atau jorok gini nggak ya, karena kita senantiasa menjaga kebersihan. Oke ya, itu tadi pelajaran kita hari ini ya, itulah pelajaran materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk, Ibu. Tidak ada. Yang lain? Kalau ada nih yang mau nanya, Bu, misalnya gimana sih cara mandi wajib yang benar? Kan tadi udah dijelasin ya. Boleh tanyain lagi. Dikecilin ya. Oke. Nah, dimatiin aja kalau enggak. Udah, enggak ada yang mau menanya? Enggak ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Yuk. Kalau gitu, kalau misalnya nggak ada yang nanya nih, Ibu yang nanya ya, oke. Jadi kita tanya. Coba Pandu, ada? Mana kameranya? Dihidupin kameranya, Pandu. Ada? Denger ya Pandu ya, denger ya. Aku kendala sinyal. Oh ya, Tempatnya Pandu. nggak ada sinyal tempatnya Pandu. Oke, tapi denger ya, kalau gitu Ibu nanya nih sama Pandu nih ya, apa sih yang dimaksud dengan toharoh? Mana Pandu? Gak ada. Coba agak ulangi. Bersuci dari hadas dan najis.
Ya, bagus. Jadi toharo itu bersuci dari hadas dan najis. Udah? Oke ya. Bagus ya, Pandu. Oke, selanjutnya Tasya. Tasya, mana? Kameranya dihidupin dulu. Udah, audionya udah. Ibu mau nanya nih. Ya. Sebutkan macam-macam najis. Tasya, audionya dihidupin coba. Nggak denger suaranya. Tasya, ulangi coba ulangi. Sebutkan macam-macam. Mukhafafah, 2 najis mutawasitah, 3 najis mughalad. Oke, 100 Tasya ya. Macam-macam najis itu ada 3. Oke, selanjutnya Aska, bagaimana cara toharoh? Yang pertama mandi wajib, yang kedua wudu, yang ketiga tayamum. Baik, pintar ya. Oke, itu tadi. Jadi udah paham ya? Udah paham semua ya? Ya, Sudah, alhamdulillah. Oke. Jadi selanjutnya, audionya matiin lagi ya. Udah? Oke. Jadi ada yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Tidak. Yusuf? Ahmad Yusuf? Siapa tahu ada menyimpulkan? Tidak. Tidak. Pandu? Menyimpulkan tidak ada? Tidak. Oke. Mari sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Ya, kita simpulkan sama Ibu. Nah, kesimpulannya, toharoh itu artinya bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Nah, macam-macam najis itu yang pertama najis mukhafafah atau ringan, yang kedua najis mutawasitoh atau sedang pertengahan, atau yang ketiga najis mukhaladoh atau berat. Nah, macam-macam hadas. Nah, hadas itu ada hadas besar dan ada hadas kecil. Cara taharoh yaitu dengan mandi wajib, berwudu, tayamum, dan juga istinja. Nah, istinja itu apa? Istinja adalah bersuci sesudah buang air besar maupun kecil. Nah, bisa menggunakan air ataupun batu. Nah, jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun dan kapanpun, baik itu suci dari hadis maupun dari bersuci dari najis maupun dari hadas, maaf ya, gitu. Oke, gimana? Setuju dengan kesimpulan ini? Setuju. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu tentang toharoh. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama tadi ya, toharoh itu kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kebersihan. Maka mari kita menjaga kebersihan, baik itu di rumah, kebersihan diri kita atau kebersihan lingkungan kita. Nah, kalau kita menjaga kebersihan, ya insya Allah kita juga akan terhindar dari penyakit, terutama di era pandemi kayak gini ya, harus lebih ekstra untuk menjaga kebersihan. Dan juga toharoh ini untuk kita bersuci, bersih saja belum tentu suci, jadi harus bersih dan juga mensucikan. Dan kalau misalnya kita udah bersuci nih, udah melakukan toharoh, kita juga akan lebih mudah untuk beribadah, karena syarat ibadah itu harus dalam keadaan suci, baik suci dari najis maupun dari hadas, gitu ya. Nah, tetap pesan Ibu, tetap rajin belajar ya, walaupun kita sekolahnya dalam keadaan daring kayak gini, kita juga harus tetap
tetap semangat untuk belajar. Nah, tentang semangat untuk belajar. Nah, dan juga jangan males-malesan untuk ngerjain tugasnya walaupun misalnya kita dalam kondisi daring nih. Ya. Nanti kapan-kapan kita kapan-kapan kita untuk bisa, kalau udah boleh masuk sekolah, kita praktek secara langsung. Gimana sih Bu cara yang tayamum? Biasanya tayamum ya, karena tayamum itu yang jarang kita gunakan, karena wudu itu pasti kita kalau mau sholat itu wudu dulu. Kalau mandi wajib itu juga pasti ya, apalagi yang perempuan nih, bisa jadi pas wudu pas lagi haid, itu setelah selesai haid itu harus mandi nifas, atau yang laki-laki juga misalnya keluar mani segala macam, nah itu juga harus mandi wajib. Kita juga harus tahu, harus bisa mandi, gimana sih cara mandi wajib yang benar. Oke. Nah, jadi itu pesan dari Ibu ya. Semoga materi kita ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya ya. Oke. Sebelumnya selanjutnya ya. Nih, ini ada tugas individu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, tugas alhamdulillah ya. Jadi tugas ini silahkan ditulis ya. Oke, dengerin ya. Nah, tugas ini adalah tugas individu. Tugas ini ditulis di kertas folio bergaris ya. Nanti silahkan dikumpulkan ke ketua kelas. Oke. Ketua kelasnya siapa tadi? Dika ya. Oke, sip. Jadi nanti kertas folio itu dikumpulkan di ketua kelas. Nanti di ketua kelas langsung setor ke Ibu. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Coba deh ditulis dulu ya. Oke. Ibu kasih kesempatan untuk nulis dulu. Nulis soalnya. Ada yang bilang SS, ya udah nggak apa-apa, kalau mau di screenshot boleh ya, lebih cepat. Udah di screenshot. Belum, ya udah, kalau misalnya belum silahkan di screenshot dulu tugasnya, jangan sampai ketinggalan ya. Nggak ada alasan Bu saya nggak tahu tugasnya, Bu saya lupa atau gini segala macam, nggak. Oke. Udah di SS? Di screenshot ya SS. Nah, kalau misalnya tugasnya misalnya udah di SS, silahkan nanti tugas ini untuk minggu ini ya. Jadi minggu depan dikumpulkan ke ketua kelas. Dan ketua kelas langsung dikumpulkan ke Ibu. Oke, sip. Siap. Ya. Oke. Itulah materi kita pada hari ini ya. Walaupun pertemuan kita jarak jauh menggunakan Google Meet, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bersua walaupun lewat online ya. Yuk, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai ya. Nah, tetap ingat pesan Ibu tadi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, terutama kebersihan badan, kebersihan diri, dan kebersihan lingkungan. Semuanya pokoknya dijaga ya, terutama di masa pandemi ini. Tetap pakai masker tuh, seperti Aska tuh. Aska udah pakai masker. Sip. Nah, jadi gitu. Kemanapun kita pergi, ketika kita keluar rumah, silakan menggunakan masker ya. Menggunakan masker, dan juga jangan bersalaman, jangan saliman ya. Lebih baik kita, gimana sih kalau bahasa ininya kan tos gini ya. Nah, gini aja nggak apa-apa ya, jangan salaman. Itu untuk menghindari, karena yang menjaga itu ya kita sendiri
ya kita bisanya cuma saling apa, saling menjaga. Itu tadi, tetap jaga kebersihan, kalau keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, kalau habis keluar rumah langsung ganti baju ya. Pokoknya kita menjaga kebersihan untuk kesehatan kita masing-masing. Oke. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di minggu depan. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan juga. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita begitu. sekarang boleh di